Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami akan sama-sama membahas tentang satu topik, suami rumah tangga versus istri pencari nafkah. Apakah benar seperti itu? Apakah firman Tuhan mengajarkannya demikian? Inilah yang akan sama-sama dibahas di episode kali ini. Dan tentunya telah hadir bersama-sama dengan saya, Pendeta Randy. Selamat malam. Selamat malam Bu Viana. Dan tidak hanya Pendeta Randy yang hadir, tapi juga ada Pak Henry dan juga Ibu Ana. Selamat malam. Selamat malam Viana. Sebelum kita memulai membahas topik ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang akan menyertai diskusi kami dan juga setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh berbicara melalui diskusi kami ini, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Pak Randy, saya ingin bertanya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang diajarkan kebenaran firman Tuhan tentang peran seorang suami, peran seorang istri? Karena sepertinya gitu ya, walaupun tidak semua, tapi ada juga suami-suami yang pada akhirnya berperan melakukan atau mengurus rumah tangga gitu. Dan kemudian istri yang ambil peran untuk mencari nafkah. Nah, apakah bisa tuh seperti itu? Apakah Alkitab mengajarkan seperti itu? Apakah ada kasus-kasus tertentu yang nggak apa-apa seperti itu gitu? Misalnya suaminya udah secara fisik lemah gitu, dia nggak bisa kerja gitu. Dan istri yang bekerja gitu, yang mengambil peran itu untuk mencari ya uang untuk menghidupi kehidupan keluarga. Gimana Pak Randy? Terima kasih Ibu Viana dan tentu rekan kita di studio Pak Henry dan Ibu Ana dan saudara-saudara pemirsa pada malam hari ini. Sebuah topik yang sangat menarik dan tentu menantang ya. Bicara tentang suami bapak rumah tangga dan istri pencari nafkah itu. Kalau kita misalnya melihat yang namanya ibu rumah tangga ya tidak asing lagi gitu kan. Tapi kalau bicara bapak rumah tangga, sesuatu hal bagi kita kok ini agak aneh. Apakah ini tidak salah gitu kan? Waktu kita mendengar bapak rumah tangga seperti begitu. Ya, bahkan sebenarnya waktu kita mengangkat topik ini bukan tujuan untuk kemudian juga menghina atau kemudian punya sebuah tujuan yang lain, tetapi kita melihat dari perspektif Alkitab tentunya. Jadi sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini secara utuh begitu. Karena memang kita lihat ada beberapa faktor-faktor juga nanti kita akan diskusikan bersama untuk memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Jadi saya akan melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Yang pertama bahwa sejak awal kita melihat bahwa Tuhan sudah menegaskan bahwa laki-laki itu adalah sebagai kepala, itu jelas sekali ya. Jadi Allah memberikan sekali lagi status kepada laki-laki sebagai kepala, bukan dalam arti untuk misalnya mengeksploitasi istrinya. Itu yang perlu kita kasih underline seperti itu ya, mengeksploitasi. Nah, suami ya sebagai kepala itu tentu tidak terlepas dalam konteks Tuhan berbicara itu untuk menggambarkan bagaimana relasi Tuhan dengan umatnya. Nah, itu sebabnya kita harus pahami bahwa sebagaimana Kristus berkorban buat jemaatnya, buat umatnya sebagai mempelai wanitanya ya, maka digambarkan demikian juga tentunya suami harus juga punya hati untuk kemudian berkorban tentunya.
Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus dengan tegas di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ini adalah sebuah urutan yang memang kemudian disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang tentu pada konteks pada waktu itu penuh dengan berliku-liku persoalan, ya, persoalan dalam gereja dan persoalan rumah tangga. Tapi yang kedua perlu kita pahami bahwa sejak awal Allah juga menjadikan wanita itu sebagai penolong bagi suaminya. Itu perlu kita pahami. Jadi Alkitab tidak pernah juga melarang bahwa istri itu tidak boleh bekerja. Jadi ini perlu juga saya kasih underline bahwa penolong itu bukan berarti tidak boleh bekerja, ya, tetapi Alkitab menegaskan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, ini penting sekali, ya, sebagaimana tentu ya suami tunduk juga kepada Kristus, itu dikatakan di dalam Efesus. Nah, tunduk di sini kan bukan dalam arti ya membabi buta, ya, seperti itu. Dan memang tunduk itu juga sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang istri, tentunya seperti itu. Itu sebabnya Rasul Petrus ketika menulis surat kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, dikatakan Asia Kecil, Bitinia, ingatkan mereka bahwa mereka pendatang, ingat bahwa istri itu tidak mudah tapi harus belajar tunduk. Maka dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, perhatikan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi memang ini penting sekali kita memahami ini, bahwa bukan membabi buta, tetapi penundukan yang menjadikan naturnya dia mau takut dan taat kepada Kristus. Ya, ini yang penting itu, ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga bagi saya, kita perlu pahami bahwa persoalan tadi bicara bapak rumah tangga itu sebenarnya kita harus pahami di dalam arti bukan pergantian peran gitu, ya, atau kodrat. Tapi saya berpikir bahwa harus dimengerti dalam panggilan gitu. Bahwa suami itu menjadi kepala dalam arti imam, ya, di tengah-tengah keluarganya. Dan persoalannya apakah suami itu menjadi imam gitu, yang membawa seluruh anggota keluarganya untuk masuk dan menerima kebenaran Tuhan. Itu yang terjadi, termasuk di dalam tindakan sehari-hari dalam rumah tangga, tentunya di dalam pembagian tugas dan lain sebagainya. Jadi mungkin beberapa prinsip-prinsip awal dasar malam ini yang saya uraikan tentu menjadi diskusi kita menjadi lebih seru ketika memang ada beberapa hal yang kita coba bicarakan bersama, diskusikan bersama pada malam hari ini. Demikian Bu Viana dan juga Pak Henry dan juga Ibu Ana. Pak Randy, ya. Saya boleh? Boleh. Wah, ini semangat sekali. Ya, tadi kan Pak Randy kan ada mention tentang istri harus tunduk pada suami, dan suami adalah imam atau kepala dari rumah tangga. Iya. Apakah arti tunduk dan kepala itu dikaitkan selalu itu dengan material gitu? Jadi maksudnya kalau di sini kan konteksnya suami rumah tangga, maksudnya dia itu kan di rumah, ya, dan istri yang bekerja gitu. Jadi berarti apakah gereja atau Alkitab itu mengkorelasikan antara tunduk dan material gitu, seperti itu? Ya, saya pikir nggak demikian, ya. Ada tentu ketika istri tunduk sama suami bukan karena memang karena memang suami punya materi maka kemudian tunduk. Kalau tunduk seperti itu kan berarti ada sesuatunya. Maka tadi saya mengatakan bahwa tunduk itu adalah bagaimana kita menaklukkan diri kita, sebagaimana kita tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Jadi bukan karena memang suaminya penghasilannya lebih banyak lalu kemudian kita tunduk seperti itu. Kalau suaminya prestasi bahkan kemudian penghasilan jauh di bawah kita, ngapain kita tunduk seperti itu? Bahkan kita bisa mengatur seperti itu, ya. Saya pikir bukan itu yang terjadi.
Ya, jadi ketika kita bicara tentang tema ini kan ada beberapa hal yang mungkin yang seringkali yang terjadi, saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi mungkin ada yang mengatakan ya udah kamu lebih pintar cari duit, kamu aja yang cari duit, lalu kemudian saya urus rumah tangga. Nah, persoalannya adalah kita harus mengerti yang seperti Alkitab katakan tentang laki-laki, tentang perempuan, tentang panggilan itu, supaya di dalam order yang benar, dalam tatanan yang Allah sudah garis bawahi seperti begitu. Bukan berarti juga perempuan lu cuma penolong aja, nggak boleh bekerja gitu. Bukan itu juga. Tapi ketika memang ada hal yang memang lebih penting dari sekedar duit, ya saya pikir ya istri mesti tunduk dan ada suatu hal yang jauh lebih besar karena namanya penolong suami ya. Di rumah itu waktu kita mengurus anak-anak, wah itu pengorbanan luar biasa. Karena kalau kita lihat wanita yang kemudian memberikan edukasi kepada anak-anaknya, dia berpendidikan tinggi, menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaannya ece-ece menurut saya ya. Itu suatu hal yang mulia tentunya. Tapi tentu ini ada banyak hal yang kita akan diskusikan yang akan memperkaya kita pada malam hari ini. Iya, Pak Pendeta kan barusan Pak Pendeta mengatakan bahwa kodrat seorang wanita adalah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Nah, kalau dengan demikian, si ibu rumah tangga ini bekerja, waktunya kan tentu akan habis atau tersita di tempat kerjanya. Nah, bisa nggak kita mengatakan kalau dia bekerja, maka kodrat daripada dia sebagai seorang istri itu telah dilanggar? Saya melihat bahwa Tuhan ketika menetapkan itu, setiap orang Tuhan memberikan sebuah panggilannya, tugas menjadi seorang istri tentu punya tanggung jawab juga. Dia harus tahu dia punya anak, dia punya suami di rumahnya. Dia perlu menolong suaminya ya di dalam hal juga mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya itu sendiri gitu. Jadi bagi saya ini satu prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya dia bekerja, tentunya dia harus tahu bahwa dia punya tanggung jawab yang jauh dari sekedar untuk dapatkan uang gitu. Jadi menurut saya dia harus ingat dia punya peran yang tidak bisa digantikan oleh siapapun seperti begitu ya. Namanya pekerjaan itu kan bisa juga digantikan yang lain misalnya, tetapi kalau peran istri jadi bisa digantikan oleh misalnya pembantu kita. Menjadi ibu masa bisa digantikan oleh babysitter? Saya pikir itu kan tidak. Sama juga dengan suami. Dan suami bisa digantikan oleh supir kita. Karena bisa juga. Jadi itu yang perlu sadar akan panggilan setiap orang dan tanggung jawabnya seperti itu. Saya memiliki kesan apa yang tadi Pak Pendeta jelaskan ini seolah-olah quote and quote bahwa ya harusnya suami yang bekerja, perempuan yang urus rumah tangga dan membesarkan anak. Itu yang saya tangkap dari penjelasan dari Pak Pendeta barusan. Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Alkitab tidak melarang untuk untuk istri bekerja. Ya, itu tadi saya memberikan sebuah poin yang kedua. Tetapi jelas bahwa ketika dia bekerja, dia tahu panggilannya, dia tidak lupa bahwa dia punya peran, yaitu dia harus tahu dia seorang istri, dia seorang ibu di rumahnya. Jadi kalau kemudian dia bekerja dan melupakan itu, bagi saya itu sesuatu hal yang kemudian dia lupakan panggilan dia sebenarnya yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Gitu. Oke. Tapi berarti kan Pak Pendeta tadi bilang kalau misalnya istri bekerja is okay ya gitu. Berarti kalau misalnya suami di rumah, is it okay? Nah, suami kalau di rumah bekerja atau tidak? Enggak, maksudnya maunya sih bekerja dan juga ngurus rumah tangga. Kalau begitu yang jadi istrinya yang kemudian merasa ya saya di atas lebih gampang dah, pokoknya rumah tangga kamu juga, kamu cari nafkah juga, seperti itu ya. Saya pikir masing-masing suami harus tahu perannya ya, harus tahu panggilannya, harus tanggung jawabnya. Jangan cuma status ya,
status jadi suami, saya ini kepala mau dihormati, padahal kita tidak melakukan ya tanggung jawab kita dengan baik gitu ya. Kita tanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kamu bicarakan tentu kalau kamu jadi hamba yang baik kan di Tuhan yang baik, kamu jadi suami ya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, kebenaran firman Tuhan. Istri juga seperti begitu gitu ya. Jadi tentu menurut saya tidak katakan bahwa suami itu bantu urus rumah tangga itu sesuatu disebut dengan dosa. Saya pikir tidak gitu. Tetapi istri yang membiarkan suami mengerjakan seperti itu, saya pikir ya istri juga harus sadar ini kan tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir ya pokoknya gue pintar cari duit, lu kuai-kuai aja, lu tenang-tenang aja lah di rumah, seperti begitu misalnya istilahnya. Nah itu Pak Pendeta, saya mau masuk di poin itu sebenarnya. Kan barusan dikatakan kalau istri yang mempunyai penghasilan dalam berumah tangga, artinya kan powernya di dia. Nah, powernya di dia, sedangkan kita tahu di Alkitab di Efesus 5 di ayat yang ke-22 kan dikatakan bahwa hai istri tunduklah pada suamimu. Nah, dalam praktek keseharian ini mungkin ini udah lumrah orang yang mempunyai penghasilan, apalagi dia sebagai kepala yang membiayai rumah tangga ini, kan kecenderungan orang ini dia mau suaminya tunduk kepada dia. Nah ini kan manusiawi sekali. Nah kalau hal ini terjadi, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Ya saya pikir gini ya, tentu ini bicarakan tidak hanya sekedar kita lihat ukuran dunia mungkin bisa seperti gitu. Jadi uang yang mengendalikan segala-galanya. Tetapi kalau kita melihat kan bukan bicara seperti dalam prinsip Alkitab ya. Jadi kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau misalnya istrinya menempatkan dirinya, saya punya uang, saya punya kuasa, saya pikir itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga sebaliknya, ketika suaminya berkata, ya kamu tunduk dong, saya punya uang, seperti itu. Jadi dasar ketundukannya bukan berdasarkan materi sebenarnya kalau kita lihat. Dasar ketundukan misalnya seorang istri adalah sebagaimana dia juga memahami bagaimana dia harus tunduk pada perintah Allah, ya bagaimana dia juga harus betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Prinsip untuk menaklukkan diri untuk tunduk kepada suami, apalagi suami misalnya misalnya kurang kreatif, misal agak malas dan sebagainya, itu kan tidak mudah. Tapi seperti yang Rasul Petrus tulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di daerah Kapadokia di Asia Kecil, bagaimana ketika hidupmu begitu, kamu menjadi saksi memenangkan justru dengan hidup salehnya kamu itu sebagai istri kepada suamimu. Jadi memang kita harus sadar bahwa kita lakukan ini karena satu, memang ini adalah kita taat kepada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana kita mempraktekkan itu walaupun tidak mudah untuk menjalani ya apa yang Tuhan mau begitu. Jadi bukan karena duit maka kemudian saya menjadi tunduk, itu termasuk juga suami itu ya terhadap istri. Saya pikir itu sangat balance sekali Alkitab memberikan sebuah pemahaman kepada kita, Pak Henry gitu. Oke, tapi kalau kita masuk ke dalam Alkitab kan juga misalnya juga sering dikatakan misalnya oleh Rasul Paulus bahwa dalam pertemuan jemaat kan istri tidak boleh maksudnya ikut campur lah atau memberikan komentar atau apa. Tapi kalau dalam hal ini istri bukannya hanya tidak berkomentar, malah dia mengambil alih, dia bekerja. Nah ini kan jadi bertentangan banget nih. Iya. Ya itu yang tadi kalau misalnya saya dalam pemahaman ini saya ya, kalau misalnya suami tidak bekerja, istri yang kemudian bekerja gitu ya, kecuali dalam arti bahwa sang suami itu ada masalah kesehatan ya atau keterbatasan itu yang terjadi ya otomatis kan berarti peran itu otomatis terpaksa. Mungkin saya pakai quote and quote, istri harus menjalani karena misalnya harus membiayai karena memang
ketidakmampuan. Tentunya kalau dia masih bisa, menurut saya, ya apalagi misal males ya itu yang saya bilang, ya bahkan Paulus kan bicara dengan jelas ya di Tesalonika, kalau orang itu tidak mau bekerja ya jangan makan gitu. Tegas sekali Paulus bicara seperti itu ya. Jadi ya kalau kamu jadi suami, apalagi kemudian, maaf ya, tidak bermaksud menyinggung sih, tetapi saya harus mengatakan kebenaran. Kemudian istri yang kasih makan, ya bagaimana ya, saya melihat ini panggilan kamu, apalagi sebagai orang percaya gitu, tidak menjadi sebuah saksi ya, jadi berkat. Itu di dalam pemahaman saya, Pak Henry gitu. Ya oke. Pak Pendeta, begini, di Alkitab juga kan kita tidak pernah mengenal istilah emansipasi. Yang ada kan partisipasi. Nah, kalau emansipasi kan berarti kesamaan hak kan antara pria dan wanita. Nah, kalau partisipasi kan artinya adalah si wanita ini harus selalu tunduk kepada si suami atau bersama-sama dengan si suami kan. Artinya begitu. Nah, kalau dia perannya lebih daripada si suami, ini kan sesuatu yang aneh juga. Ya, di dalam Alkitab kan berbicara tentang kesetaraannya. Saya melihat bahwa tentu kalau kita lihat, Alkitab tidak mengatakan bahwa dalam hubungan dalam seperti jabatan gitu ya, tapi bicara tentang kesetaraan. Karena istri kan dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Kalau kita melihat, kalau kita lihat dalam bahasa kan seringkali yang penolong berarti harusnya lebih kuat daripada yang ditolong, seperti begitu ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana justru kesetaraan dan keseimbangan ini Tuhan membangunnya. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan ciptakan wanita tidak dari, kan kita kan dari kepalanya ya, kemudian jadi kepala, atau dari tumitnya untuk diinjak, tapi justru dari tulang rusuk kan ya. Itu kan saling melengkapi, saling menolong dengan yang lain. Tetapi ada pembagian tugas seperti begitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa seperti istri tunduk sama suami, suami suruh mengasihi istri. Saya lagi melihat Tuhan itu luar biasa ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan memahami setiap manusia itu berdasarkan gendernya. Contohnya misalnya begini, ya wanita itu tentu kalau kita lihat ya lebih mudah intuisinya untuk kemudian mengasihi itu. Tapi Tuhan nggak bilang istri kasihilah suamimu, enggak gitu. Tetapi suami kasihilah istrimu sebagaimana kamu merawat tubuh kamu dan sebagainya. Dan itu kan tidak mudah. Tetapi kemudian yang susah dilakukan adalah untuk tunduk. Nah, itu yang kemudian Tuhan bilang ya, bagaimana dalam kesetaraan saling melengkapi itu menjadi sesuatu yang indah yang dipersatukan Tuhan. Tentu setiap kita punya peran masing-masing dan kita harus jalankan panggilan ini. Jadi Tuhan bicara ini keseimbangan, Tuhan bicara kesetaraan, ya. Tapi ini bisa memuliakan Tuhan. Jadi konsep ini yang perlu dipahami. Gitu. Ya, Pak Pendeta, balik lagi ke topik kita kan, suami rumah tangga, terus istri pencari nafkah gitu. Kalau misalnya situasinya seperti ini, Bu Viana nggak mau seperti itu. Ya, nanti kita bahas di episode mendatang. Kalau situasinya seperti ini, Pak, mereka emang udah sepakat gitu dan melihat bahwa ya memang si suami ini lebih maksimal kalau mengurus kegiatan di rumah gitu. Menjadi seorang suami rumah tangga, dia akan lebih baik dibanding istrinya. Dia melihat kalau istrinya itu ya memang akan jauh lebih maksimal untuk bekerja di luaran sana. Dan mereka sama-sama sepakat, mereka nyaman, dan si suami tetap menjadi kepala, tetap menjadi imam, si istri juga tetap tunduk sama suami. Suami mengasihi istrinya. Kalau situasinya seperti itu, gimana? Apakah boleh atau gimana tuh? Sehat nggak? Bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa ini lebih cocok nih jadi bapak rumah tangga? Apakah memang di dalam konseling atau pendeta yang mengarahkan? Sejauh ini sih saya nggak pernah mengarahkan seperti begitu ya. Boleh melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai suami. Misalnya saya juga kadang memasak, urus beresin rumah misalnya bersama-sama. Tapi sekali lagi bukan dengan alasan ya misalnya
saya masak lebih enak daripada istri, maka saya bilang, istri lu yang kerja aja, saya masak saja, seperti begitu. Jadi nggak bicara tentang saya suka ini gitu loh, tapi bicara tanggung jawab kan, itu yang paling penting toh. Tanggung jawab dan panggilan bukan karena saya lebih suka lakukan. Jadi maaf ya, saya suka ini, kamu suka yang itu, kerja ya sudah. Ya saya pikir itu bukan yang Alkitab inginkan. Kita tuh harus tahu ya panggilan kita itu. Berarti kalau mereka beralasan, supaya kita lebih maksimal dengan apa yang Tuhan udah kasih. Saya pikir nggak bisa kita pada dasar pragmatis ya seperti begitu. Atau maafkan saya nggak tahu, ada orang bicara, wah ini budaya kami ya seperti itu. Tentu kan saya percaya bahwa kita harus kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan kan ya. Tentu kan budaya itu harus memang dikuduskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Bukan sebaliknya, yang kemudian Alkitab yang harus menyelaraskan dengan alasan pragmatis atau alasan budaya dan lain sebagainya gitu. Ya. Ini jadinya agak menarik nih Pak Pendeta. Kalau begini sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih? Yang apa? Maksud saya ideal dalam berumah tangga, suami dan istri ini, hubungan antara mereka. Dan yang berikutnya adalah tentu si suami ini kan, kalau tadi kan dikatakan harus bertanggung jawab sebagai suami kan, dia kan harus, artinya adalah dia yang harus mengambil alih segala kebutuhan rumah tangga. Dan kalau si istrinya bekerja yang mempunyai penghasilan, kan kita juga mengerti bahwa natur seorang wanita itu adalah ada take, jarang give. Kan harusnya take and give itu ya, natur ini nggak masuk ini. Nah jadinya idealnya itu seperti apa sebenarnya? Saya lihat bahwa pertama tetap Tuhan bilang ya kepala dan tanggung jawab itu harus sebagai suami ya, suami ya provider. Kalau saya seperti Tuhan juga ya yang menyediakan. Tentu dalam arti dalam pergumulan itu sendiri mencari kebutuhan kan bicara ya cukup, itu kan suatu yang relatif ya. Cukup suatu yang relatif, tapi memang kalau memang kita sudah ambil keputusan, suami kita dalam keterbatasan, lalu kemudian kita membantu, ya itu sifatnya kan kita sebagai penolong. Itu kan prinsip Alkitab. Bukan kemudian kita menggantikan peran kita, panggilan kita, udah lu di bawah saya aja, seperti begitu. Nah jadi menurut saya ini tuh juga hubungan suami istri itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita diproses ya secara karakter dan juga hidup kita sebagai murid Kristus. Bicara bagaimana kita belajar untuk mencukupkan, bagaimana kita belajar kemudian untuk saling mensupport, saling menerima. Tentu ada kesepakatan tanpa kemudian kita melanggar prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Jadi menurut saya ini yang harus kita bicarakan beberapa hal, tetapi tidak bisa artinya akhirnya peran kita, saya sebagai istri digantikan oleh babysitter, lalu kemudian peran sebagai suami pun digantikan mungkin oleh driver kita atau apa. Saya pikir bukan seperti itu ya. Tuhan malah inginkan bahwa kita masing-masing justru di dalam proses membangun hubungan rumah tangga ini ada sesuatu yang jauh lebih penting ya. Dari sekedar kita bicara tentu mau cari uang sebanyak-banyaknya, tapi bicara bagaimana keluarga kita itu mencerminkan Kristus ya, karakter Kristus yang hadir dalam diri suami, dalam diri istri, bahkan di dalam anak-anak kita. Ada banyak kesaksian kita lihat orang suami istri cari duit dapat banyak luar biasa, tapi anak-anaknya itu hidupnya ya berantakan. Apakah itu yang kita lihat sukacita kita? Saya pikir tentu kalau kita bisa tanya sama mereka, mereka akan mengatakan ya kalau kami bisa mengulang tentu nggak mau seperti itu ya. Saya cuma takutnya jika
istri ini lebih dominan, akibatnya kan jadi suaminya takut istri. Ya. Jadi ada istilah isti, suami takut istri. Ikatan suami takut istri. Jadinya kan begitu kan nggak benar juga. Iya, iya. Dan tentu apa namanya, bukan kita ajarkan suami jangan maksudnya boleh sebebas-bebasnya, istri itu ya tidak perlu kita hargai gitu ya. Ya kita perlu tentu menghargai dia juga sebagai pribadi yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan juga pasti berkontribusi dalam hidup kita. Tetapi yang tadi Pak Henry katakan jadi ikatan suami takut istri dalam arti karena memang materi dan tidak mengerjakan peran dan panggilannya, menurut saya itu sesuatu yang salah gitu. Karena ada juga mengajarkan misalnya ngapain sih kamu menghormati istrimu dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah, mati sih pakai istilah takut. Saya pikir nggak seperti itu juga. Mereka adalah Tuhan taruh sebagai teman pewaris kasih karunia kan di dalam hidup kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak Randy. Saya pikir apa yang kita bahas bersama dengan Pak Henry bisa dibahas satu topik isti juga. Iya ya, jadi ide untuk episode mendatang. Dan apa yang kami diskusikan, biarlah itu juga boleh menjadi bekal buat setiap Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah menikah ataupun mungkin yang sedang dalam persiapan untuk pernikahan. Sekali lagi terima kasih Pak Randy, Pak Henry, dan juga Bu Ana yang sudah hadir di tempat ini. Kita sudah membahas sebuah topik yang menarik ya. Dan kita akan menutup untuk episode kali ini. Saya minta Pak Henry boleh tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami percaya kami boleh membahas tema ini. Tentu Allah Roh Kudus yang mengarahkan kami semua agar apa yang kami lakukan ini boleh juga menjadi berkat baik bagi kami yang ada di sini juga bagi para pemirsa, sehingga kami semua baik yang sudah berumah tangga mengerti bagaimana peran kami sebagai seorang suami dan peran wanita sebagai seorang istri. Dan biar kiranya bagi orang yang juga ingin berumah tangga, mereka juga boleh mengerti akan hal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode mendatang. Tuhan memberkati. Oke, talk show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.